Neymar dapat ancaman dari bintang Man City. Winger Manchester City Jack Grealish sudah tak sabar bertemu dengan Paris Saint-Germain di laga kedua grup A Liga Champions 2021-2022. Duel memang masih terbilang lama, 29 September 2021, tapi Grealish sudah menebar ancaman. The Citizen kini dalam kepercayaan diri tinggi menyusul performa impresif mereka di laga perdana Liga Champions. Skuad asuhan Pep Guardiola meraih kemenangan meyakinkan atas RB Leipzig dengan skor 6-3. Sementara hasil minor didapat PSG. Mereka hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan klub Brugge, padahal di laga tersebut rata-rata pemain bintangnya turun termasuk Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe. Kondisi tersebut membuat Grealish penasaran, apalagi dia akan bertemu dengan Neymar, salah satu sosok yang ia kagumi. Menjadi hal yang luar biasa jika melawan PSG adalah sejumlah pemain yang berbakat, begitupun kami. Neymar adalah pemain hebat. Saya biasa menonton video soal penampilannya saat dia masih bermain di Santos. Saya menantikannya bermain di suatu lapangan dengan Neymar. Di Brazil, dia memiliki karir yang luar biasa, kata Grealish seperti dilansir Mirror. Manchester City siap ikat titisan Batistuta dari Fiorentina. Kesebelasan top Liga Premier Inggris Manchester City dikabarkan masih tertarik dengan penyerang muda Fiorentina, Dusan Vlahovic. Terbaru The Citizen akan menggelontorkan dana pada jendela transfer Januari 2022 untuk memboyong sang pemain. Kini menurut Vivo Perlay dilansir Sportmall Jumat 17 September, The City siap untuk kembali memburu tanda tangan penyerang internasional Serbia, Vlahovic pada Januari nanti. Pelatih Josep Guardiola ingin meningkatkan lini serang mereka dengan mendatangkan seorang striker untuk menemani Gabriel Jesus dan Ferran Torres. City diduga tidak mungkin untuk menghidupkan kembali minat mereka pada kapten Inggris, Ken, yang bisa menandatangani kontrak baru di Stadion Tottenham Hotspur dengan klausul rilis. Di sisi lain, manajer Fiorentina Vincenzo Italiano baru-baru ini mengungkapkan bahwa pihaknya sedang dalam pembicaraan dengan Vlahovic mengenai kemungkinan kesepakatan jangka panjang baru di klub. Vlahovic dianggap sebagai wonderkid terbaik Serie A musim lalu. Ia juga diklaim sebagai titisan legenda La Viola, Gabriel Batistuta, oleh fans Fiorentina. Musim lalu Vlahovic mencetak 21 gol dalam 37 penampilannya bersama tim asal Firenze, Italia. Prediksi Manchester City versus Southampton 18 September 2021. Juara bertahan dan peringkat 5 Manchester City akan menjamu peringkat 14 Southampton pada pekan kelima Liga Inggris atau Premier League 2021-2022, Sabtu 18 September 2021. Pertandingan di Etihad Stadium ini dijadwalkan kick-off pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Southampton masih tanpa kemenangan di Liga musim ini. Setelah kalah 1-3 dari Everton pada pekan pertama, mereka berturut-turut bermain seri dengan Manchester United 1-1, Newcastle 2-2, dan West Ham 0-0. Ini cukup kontras dengan Manchester City. Setelah kalah 0-1 dari Tottenham di laga pertama, pasukan Josep Guardiola berturut-turut menghantam Norwich 5-0, Arsenal 5-0, dan Leicester 1-0. Tengah pekan kemarin, Manchester City juga tampil perkasa dalam laga pertamanya di Liga Champions musim ini. Menjamu Leipzig, mereka menang 6-3. Di Etihad Stadium musim ini, Manchester City telah menghabisi Norwich dan Arsenal, juga menghantam Leipzig. Apakah Southampton akan menjadi korban yang berikutnya? Perkiraan susunan pemain: Manchester City 4-3-3, Courson, Cancelo, Ake, Diaz, Walker, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Sterling, Torres, Jesus. Prediksi skor akhir: Manchester City 3-1 Southampton. Pilu back Man City. Ayah meninggal usai Nathan Ake cetak gol. Bek tengah Manchester City Nathan Ake tengah berduka karena sang ayah meninggal dunia. Tak lama setelah ia mencetak gol ke gawang RB Leipzig di Liga Champions. Ake jadi salah satu bintang kemenangan Man City saat mengalahkan RB Leipzig 6-3 di Stadion Etihad pada Kamis 16 September dini hari waktu Indonesia Barat.
Pemain asal Belanda itu mencetak gol pembuka kemenangan skuad asuhan Pep Guardiola. Gol ke gawang Leipzig itu jadi yang pertama buat Ake bersama Man City di Liga Champions. Setelah kegembiraan merayakan gol bersama Man City, Ake mengunggah cerita pilu di akun Instagram miliknya. Pemain yang didatangkan dari Dortmund itu bercerita sang ayah Moyes telah meninggal dunia karena sakit parah selama beberapa minggu terakhir. Beberapa minggu terakhir jadi yang terselip dalam hidup saya. Ayah saya sakit parah dan tidak ada perawatan yang bisa menolongnya. Saya beruntung dapat banyak dukungan dari tunangan saya, keluarga, dan juga teman-teman. Tulis Ake. Kendati kini telah tiada, Ake meyakini sang ayah yang lahir di Pantai Gading akan terus bersamanya. Gol perdana di Liga Champions bersama Man City pun dipersembahkan pemain asal Belanda itu untuk sang ayah. Ake baru 16 kali bermain di Man City sejak bergabung pada awal musim lalu. Minimnya kesempatan tampil itu karena Guardiola mempercayakan pertahanan Man City pada dua John Stones dan Ruben Dias sepanjang musim lalu. Pep bilang Etihad tak ramai, fans Man City geram. Pep Guardiola bilang kalau Etihad Stadium kurang ramai fans Manchester City. Hal ini pun sudah membuat pendukung klub geram. Meski demikian, kemenangan atas Leipzig menyimpan cerita tak mengenakan soal kurang meriahnya Etihad Stadium karena banyaknya kursi kosong. Etihad pun menggema di media sosial yang membuat warganet mengolok-olok. Hal ini lantas membuat Guardiola kecewa, selain meminta fans untuk lebih meramaikan stadion, terkhusus saat menghadapi Southampton akhir pekan ini. Kritik Pep Guardiola ini rupanya tidak diterima dengan baik oleh supporter City. Guardiola dinilai tidak seharusnya mengkritik seperti itu, karena selama ini fans sudah berkorban banyak, terutama dari segi materi, untuk mendukung tim kesayangannya. Dia tidak mengerti betapa sulitnya orang-orang untuk menonton langsung di Etihad pada hari Rabu pukul 8 malam. Mereka punya anak yang harus diurus, mungkin mereka tidak mampu membeli tiket, atau masih ada khawatir dengan kasus COVID. Saya tidak mengerti kenapa dia berkomentar seperti itu. Dia memang pelatih terbaik dunia, tapi dia seharusnya bersikap lebih baik. Tentu saja komentarnya membuat orang lebih memikirkan itu ketimbang penampilan fantastis tim. Ujar sekjen kelompok supporter resmi Manchester City, Kevin Parker, kepada PA.